Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang juga nikmat-nikmatnya tidak henti-hentinya tercurahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah kita, mulai dari puasa, salat fardu kita hingga sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, umur panjang hingga kita menyelesaikan ibadah puasa ini hingga akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita tentunya memiliki banyak faidah dan manfaat, banyak hikmah di baliknya. Dia tidak hanya sekedar tuntutan syariat dan beban-beban syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menurunkan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an beserta apa isinya berupa syariat, litashqa, agar supaya kalian susah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dalam Al-Qur'an ini bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk memberatkan kita. Memang secara lahiriah dia adalah merupakan taklif, pembebanan. Tetapi memiliki manfaat yang sangat besar, maslahat yang lebih besar. Maslahatnya jauh lebih besar daripada kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menjalankannya. Ya, kita ketahui merupakan tujuan syariat, tujuan disyariatkannya syariat ini adalah untuk mentakfiri al-maslah, untuk memperbanyak, memperbesar maslahat dan mentaklil, meminimalisir mudarat. Ketika ada ibadah, pasti di situ ada hal yang terkadang memberatkan jiwa dan jasmani. Namun karena maslahatnya sangat besar, maka kesulitan-kesulitan itu tergantikan dengan maslahat yang begitu besar. Termasuk di dalam hal ini adalah ibadah puasa kita. Ya, puasa kita menahan sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari bukan hal yang mudah. Menahan lapar, haus, ya, tidak menggauli keluarga, istri, suami. Dia adalah sesuatu yang berat, tetapi memiliki maslahat yang sangat besar. Baik itu maslahat duniawi, maslahat diniyah kita, apalagi maslahat akhirat. Kalau bukan karena maslahat itu, dan kita mengimani, kita meyakini dan mengimani maslahat itu, maka kita tidak akan melakukannya. Untuk apa kita susah-susah menahan lapar, haus? Coba misalnya seandainya bukan bulan puasa, hari biasa saja kita misalnya diperintah, hari ini jangan makan mulai dari subuh sampai maghrib. Pasti kita bilang, ngapain saya mau susah-susah diri saya untuk tidak makan, tidak minum, tidak ada rewardnya, tidak ada balasannya, tidak ada maslahatnya, tidak ada gunanya, malah menyiksa diri. Nah, tapi karena kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan,
itulah keimanan kita bahwasanya ibadah ini Allah Subhanahu wa taala syaratkan karena begitu banyak manfaatnya. Dan yang terpenting adalah tentang perkara yang gaib ini, tentang surga, tentang pahala, tentang kenikmatan nanti yang kita dapatkan sebagai ganti dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, di antara manfaat-manfaat dan maslahat puasa ini adalah manfaat-manfaat yang sifatnya ukhuwah dan sosial. Dan ini sangat nampak, kita merasakan sendiri. Manfaat ini betul-betul terasa di bulan suci Ramadan. Semakin kuatnya solidaritas kita, ukhuwah Islamiyah kita, dan persatuan kita. Ini diawali sejak penentuan awal 1 Ramadan. Di mana dengan ditentukan 1 Ramadan, kita semua sepakat berpuasa di hari yang sama. Ya, mungkin walaupun masih ada sedikit ya perbedaan di kalangan ulama kita tentang apakah wahdatu al-matali atau dia ya boleh setiap wilayah memiliki matla. Ya, ulama kita mengatakan sebenarnya fikih klasik kita ya, ulama-ulama terdahulu kita membahas masalah ini sehingga mereka berkesimpulan bahwa setiap wilayah itu memiliki matla tersendiri, penentuan untuk melihat hilalnya. Karena pada zaman itu ya mungkin media dan alat komunikasi sangat terbatas, sehingga untuk memberikan informasi dari negeri ini ke negeri yang sebelah itu membutuhkan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa satu. Mungkin kita sudah sering membaca atau mendengarkan kisah daripada Ibnu Abbas dan Quraib, maula dari Ibnu Abbas, di mana Quraib ketika diutus oleh Ibnu Abbas untuk suatu kebutuhan di negeri Syam, sementara Ibnu Abbas di kota Madinah. Di Syam pada saat itu yang menjadi khalifah adalah Muawiyah, menetapkan bahwa ru'yah hilal itu dilihat di malam Jumat. Setelah balik dari Syam kembali ke Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, di sana kalian puasanya kapan mulainya? Quraib mengatakan ya setelah melihat hasil hilalnya kita malam Jumat. Ibnu Abbas mengatakan, oh kalau kami di Madinah kita malam Sabtu, beda. Nah mungkin ya pada saat itu karena untuk komunikasi dan sampai ke sana sangat jauh, tidak memungkinkan untuk menyampaikan bahwasanya di sana sudah dilihat. Kalau di kota Madinah sendiri, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, pada malam itu orang-orang berusaha untuk melihat hilal, tapi ternyata tidak berhasil. Tiba-tiba ada salah seorang dari Arab Badui datang mengatakan, inni qad ra'aituhu, saya melihat hilal semalam. Rasulullah mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersyahadat la ilaha illallah? Nah. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan, nah. Setelah dipastikan dia adalah seorang muslim bersyahadat dan diminta kesaksiannya, lalu diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu dengan hasil ru'yah yang terlambat sampai informasinya kepada Rasulullah. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya nilai ukhuwah dan persatuan itu sangat nampak di sini, di mana kita sama-sama berpuasa. Nanti kita juga sama-sama melaksanakan Idul Fitri. Kita sama-sama memulai puasa sejak terbit fajar. Jadi tidak ada itu nanti saya mulai dari malam puasanya, atau mengatakan saya siang duha. Semuanya sama-sama. Nah, ini tentunya akan menguatkan nilai-nilai ukhuwah tersebut. Dan kita lihat juga ya misalnya dalam keseharian kita yang menunjukkan bahwasanya nilai-nilai dan maslahat sosial ini sangat nampak jelas dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, di mana prinsip persamaan sosial itu sangat jelas, di mana tidak dibedakan di sini. Siapapun orangnya,
apakah dia orang kaya, orang miskin, laki-laki, wanita, dia apapun warna kulitnya, bagaimanapun jenis rambutnya, semuanya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Semua melakukan ibadah puasa, kecuali tentu yang mendapatkan uzur, ya, mendapatkan uzur yang sebagaimana kita sudah pelajari dalam fikih puasa, ya, orang-orang yang ada uzur sehingga tidak berpuasa, ya, haid, nifas, ada sakit, ada orang tua renta, ada hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mengapa tidak berpuasa sementara, orang yang sakit, orang yang musafir. Tapi selain daripada itu, maka sama hukumnya, semua wajib untuk berpuasa. Nah, ketika kita sama-sama melakukan satu ibadah yang sama di waktu yang sama, ya tentu ini akan melahirkan ukhuwah tadi dan nilai-nilai sosial tadi. Kita merasa bahwasanya kita semua sama, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita semua sama, wajib melakukan ibadah puasa. Ya, tentu yang nanti yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas, itulah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Imam Ghazali membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3, ya. Ada puasa, ya, awam, ada puasa al-khawas, dan tingkat paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas. Sini tingkatan orang yang berpuasa. Puasa orang awam ya hanya sekedar menjaga menahan lapar dan haus saja, tapi belum bisa menjaga lisannya dari ucapan dusta, dari caci maki, dari kata kotor, belum bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan zalim, mengambil barang orang lain. Tapi orang yang tinggi dan yang lebih tinggi derajatnya yaitu puasanya shaumul khawas, orang khusus, di samping menjaga dari hal-hal yang merusak puasa tadi, ya, juga menjaga nilai dan pahala puasa dari hal yang merusaknya, seperti dusta. Dia bisa menjaga lisannya, menjaga telinganya, tidak mendengar sesuatu yang tidak baik, menjaga matanya, menjaga sikapnya. Dan yang lebih tinggi lagi yang kata Imam Ghazali adalah khawasul khawas, yang lebih tinggi lagi, yaitu orang yang dia sudah berpuasa dari ketergantungan pada manusia, dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat tawakal yang sangat tinggi. Nah, nilai sosial yang lain bisa kita lihat adalah di mana orang-orang kaya ini akan, ya, yang setiap harinya mungkin kenyang, menikmati makan yang enak-enak. Di bulan puasa dia bisa mengingat bagaimana saudara-saudaranya yang mungkin dalam satu hari hanya 1 kali makan, atau bahkan ada yang terkadang berhari-hari tidak bisa makan karena keterbatasan ekonomi dan finansialnya. Kita mungkin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihannya dari sisi ekonomi kita, mungkin kita terkadang atau sering kurang memperhatikan hal itu, tidak merasakan, hanya kurang kepekaan kita. Kepekaan sosial kita berkaitan dengan masalah ini terkadang tidak muncul. Nanti di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kita. Sehingga bulan suci Ramadan ini adalah untuk mengingatkan kita tentang kepekaan sosial tersebut, untuk kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan. Sehingga kita pun juga akan merasakan lapar, merasakan haus, merasakan berat apa yang mereka rasakan, sehingga ini akan memperkuat rasa ukhuwah tadi, dan kemudian akhirnya memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudaranya. Nah, hal lain yang sering kita lihat juga dari maslahat puasa ini adalah apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan baik kita di Indonesia, masuk juga kita di masyarakat Sulawesi, Makassar, di mana setiap hari ya, ada jadwal orang-orang, ya, warga yang memberikan buka puasa. Ini juga berbagi adalah merupakan nilai-nilai sosial yang merupakan tujuan daripada puasa ini, di mana ada muasah, ada saling membantu, ada saling memberikan perhatian. Ya, sehingga kita
Ya, alhamdulillah ada yang dijadwal, ada yang mungkin 1 kali 5 hari, 1 kali sepekan. Ya, mungkin ada di antara kita, saya tidak mau sekali sepekan, saya mau setiap hari saya bawa, yang penting ada saya bawa. Karena meyakini bagaimana pahala daripada memberikan puasa. Bayangkan ya, kalau kita misalnya membawa 10 potong kue ke masjid, lalu dimakan 10 orang berbuka, itu berarti kita sudah punya pahala puasa 11. Pahala kita dan juga pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang berpuasa. Ya, bagaimana lagi kalau semakin banyak? Dan dalam hadis Nabi SAW telah menyebutkan keutamaan tersebut ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang surga ini, untuk siapakah surga dipersiapkan ini. Rasulullah mengatakan liman alanal kalam atau liman tayyibal kalam wa at'amat ta'am wa shalla bil lail wan nasu niyam wa lazamas siyam. Itu ada 4 sifat yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan selamat, dengan mudah, yaitu orang yang berucap baik, dan kita selama berpuasa kita bisa menjaga lisan kita, yang memberikan makan orang-orang, dan kita alhamdulillah bisa setiap hari memberikan makanan, kue-kue buka puasa bagi orang yang berpuasa. Kemudian sholat di malam hari, dan kita alhamdulillah setiap malam melaksanakan sholat tarawih, dan berpuasa di siang hari selama 1 bulan ini adalah merupakan hal-hal yang menyebabkan seseorang tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai ukhuwah dan sosial ini patut untuk kita pertahankan, kita jaga, kita perkuat. Ya, hal itu insya Allah ada pada diri kita, tapi kita ingin perkuat lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini lebih erat lagi hubungan ukhuwah kita, lebih erat lagi hubungan persaudaraan kita, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada sahabat-sahabat Nabi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu, nikmat ukhuwah, ya, dan nikmat ukhuwah ini terbangun dari ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa terus mempererat dan memperkuat hubungan ukhuwah Islamnya kita dengan kita berpuasa bersama-sama, dengan kita sholat tarawih bersama-sama, selalu bertemu, ya, selalu berjumpa, saling tebar salam dan tebar senyum. Maka ini insya Allah akan semakin memperkuat saf kita, memperkuat barisan kita, dan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan. Allah taala subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.